Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati sederek-sederek sedaya, para sepupu, para pakde, para bude, bule. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini, yang mana tadi saya menunggu instruksi dari Gus Faiz dan Gus Wendy, tapi rupanya instruksinya tidak datang-datang, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang penuh barokah ini. Ini rasanya seperti di rest area, karena di sini berkumpul sopir antar provinsi. Agak apik, jadi antar kota, antar provinsi. Mugi-mugi ngempal kula lan panjenengan sedaya niki adalah sebuah simbol kelak kita dikumpulkan oleh Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat, para sederek sedaya, ini tadi saya kirim di grup sepupu. Jadi sebelum kita ya seperti biasa ngobrol-ngobrol sedikit tentang tafsir, ini kita istighosah, kita mulai dengan istighosah. Tapi istighosahnya lebih singkat daripada yang biasanya. Jadi yang kita pakai ini istighosahnya ijazah dari almarhum al-maghfurlah Romo Kiai Haji Tolha Hasan. Monggo sareng-sareng kita mulai majelis ilmu menika dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين والقراء والمفسرين وإلى تفسير جلال الدين عبد الله السيوطي وجلال الدين المحلي الصحابي. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولمن وحق علينا ولمن معنا ها هنا لسببه ولأجله ونخص هذا المعنى وهذه المسس حضرة الشاكي أهجاش الشعري ومعصوم بن علي وبني خير يا هاشم جميل معصوم عمر فاروق عبد الغفار وكيل والحكيم والسعادة وجميع أصولنا وأصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى يمين رسولكم يقضي حوائجنا وحوائج هذه المؤسسة وهذا المعهد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. يا الله يا قديم 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 يا الله يا قديم. يا سميع يا بصير 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 يا سميع يا بصير. يا عليم يا خبير 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 يا عليم يا خبير. يا قوي يا متين 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 يا قوي يا متين. يا الله ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا الله يا مبدئ يا خالق 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 يا الله يا مبدئ يا خالق. يا عظيم يا كريم 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 يا عزيز يا حكيم 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 يا عزيز يا حكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله أنت ربنا أنت مولانا فاستجب لنا دعاءنا وأعطنا سؤالنا إنك على كل شيء قدير. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd.
Sederek-sederek sedaya, ini kita lanjutkan kajian tafsir kita yang sekarang kita melanjutkan di ayat ketiga dari surah Al-Baqarah. Insya Allah ini tidak lama-lama nih, karena tadi Bu Dirika sudah jam 9 sudah harus. Berarti kan kalau jam 9 selesai itu kan sudah sudah konsumsi kan sudah beres nih. Berarti kita akhiri kira-kira pukul 20.30 lah. Jadi yang setengah jam untuk ramah tamah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang surah Al-Baqarah pembukaan ya. Lalu kemudian kita masuk ke Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada satu hal yang bisa kita ambil hikmah, ambil pelajaran. Jadi di ayat kedua kemarin, ketika Allah Subhanahu wa taala dawuh dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin, atau dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini kan bicara soal penegasan bahwa kitab suci Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya. Ini saya lupa sudah pernah saya sampaikan atau belum. Saya ingat Prof. Nasaruddin Umar itu ketika, saya lupa, holnya Gus Solah apa holnya Gus Dur ya, ketika di Tebu Ireng itu beliau membedakan antara Al-Quran dengan ketika Quran itu disebut dengan Alkitab. Jadi kalau Quran itu hanya bisa dirasakan dan didekati oleh orang-orang yang mukmin. Tapi kalau Al-Quran sebagai kitab, maka itu bisa dikaji, didekati, dipelajari termasuk oleh orang-orang non-muslim yang tidak beriman. Itu sebagai kitab. Ini rupanya nyambung dengan apa yang didawahkan oleh Al-Mukarram Kiai Musta'in Syafi'i. Kiai Musta'in itu pernah dawuh gini, semua ayat Al-Quran yang menyebutkan Quran itu sendiri, itu kata isyarahnya itu menggunakan hadza kalau Quran. Tapi kalau kitab itu ada dzalika, ada hadza. Ini menunjukkan bahwa memang Quran itu harus selalu dekat bagi orang-orang beriman, karena isyaratnya itu hadza. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal Qur'ana yaqussu ala bani Israil. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal. Ini kalau kita kaitkan tadi, ini saya mengaitkan ya, itu akan ketemu bahwa ketika hadza itu kaitannya dengan orang mukmin karena itu dekat, maka ini sangat bisa diterima gitu. Lalu kemudian yang menarik di rangkaian ayat berikutnya, kan Allah menegaskan hudan lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kita ulang sekilas karena nanti kita sudah masuk ke ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Tapi yang menarik, niki setelah Allah menegaskan dzalikal kitabul la raiba fi, maka sampai ayat ke-20 itu Allah menjelaskan ada 3 golongan. 3 golongan. 3 golongan ini adalah bagaimana orang itu mengambil sikap atau kepercayaannya terhadap kitab suci Al-Quran. Yang pertama orang-orang mukmin. Yang orang-orang mukmin itu dalam Al-Quran itu kalau amanu plus wa amilus solihat, maka itulah orang-orang yang bertakwa. Tinggal nanti amilus solihatnya itu prestasinya seberapa banyak, seberapa berkualitas, seberapa bagus, itulah nanti yang menentukan inna akramakum indallahi atqakumnya. Nah, ada 4 ayat berikutnya, mulai dari, atau 3 ayat ya, mulai dari alladzina yu'minuna bil ghaib dan seterusnya, itu yang nanti akan kita kaji.
sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu bicara orang mukmin. Orang mukmin yang muttaqin. Jadi kalau muttaqin mesti mukmin. Tidak mungkin muttaqin tidak mukmin, karena mukmin itu kalau dalam bahasanya Al-Mukarram Kiai Tolhah itu di dalam buku beliau ada salah satu buku beliau itu judulnya Apabila Iman Tetap Bertahan. Saya baca judul itu agak bertanya-tanya, apabila iman tetap bertahan, terus apa gitu. Tapi judulnya ngomong begitu, apabila iman tetap bertahan. Mungkin maka jawabannya itu ada di buku itu. Jadi beliau menjelaskan kan gini, iman itu adalah potensi ruhani, sementara takwa itu prestasi. Makanya kalau di sini disebut dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Maka kalau muttaqin sudah pasti mukmin. Lah, jadi 4 atau 3 ayat ini menjelaskan orang-orang beriman yang berprestasi. Terus ada 2 ayat, mulai innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim itu. 2 ayat itu menjelaskan orang yang jelas-jelas menolak kebenaran Al-Qur'an. Jadi sudah dikasih tahu la raiba fi, mereka tidak percaya, justru malah menutup dirinya, tidak mau menerima. Itu 2 ayat. Ayat berikutnya itu ada 13 ayat, itu bicara orang munafik. Ini yang sulit ini. Munafik ini mendeteksinya sulit. Makanya sampai Allah jelaskan sifat-sifatnya, ciri-cirinya, termasuk perilaku-perilakunya itu dalam 13 ayat di runtutan itu. Ya, sehingga di sini ada kesan dari mufassir. Kalau bicara orang mukmin dan kafir itu jelas. Ini mukmin, ini kafir. Ini antara sudut sini dengan sini. Lah kalau nifak ini, orang yang punya penyakit nifak ini mendeteksinya ini sulit. Zaman Rasulullah nifaknya itu nifak i'tiqadi. Luarnya pura-pura beriman, tapi hatinya aslinya tidak mau beriman. Zaman sekarang ini ada di kalangan orang yang sudah punya iman tapi ada sifat-sifat nifak, itulah yang kemudian disebut nifak amali. Jadi 13 ayat itu menjelaskan itu. Baru kemudian ya ayyuhan nas, nanti itu di ayat ke-21. Itu nanti insya Allah akan kita bahas. Jadi bicara dzalikal kitabul la raiba fi, runtutan ayat berikutnya itu menggambarkan respon terhadap dzalikal kitab la raiba fi itu. Kan gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Siapa sih orang-orang yang muttaqin itu? Al-muttaqin ini di dalam Tafsirul Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Imam Jalaluddin As-Suyuti itu menafsirkan al-muttaqin ay as-sairina ila taqwa. Bimtithalil awamiri wajtina bin nawahi littiqaihim bidzalika annaro. Jadi kalau Imam Jalaluddin As-Suyuti itu menjelaskan al-muttaqin adalah as-sairina ila taqwa. Soro yasiru itu dalam bahasa Arab itu maknanya fasoro maka menjadi, bukan menjadi soro. Fasoro maka menjadi as-sairin, ini orang-orang yang selalu menjadi atau berusaha untuk menuju kepada takwa. Tadi ya, prestasi tadi itu. Bimtithalil awamir wajtina bin nawahi, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Awamir itu sebagaimana kita tahu itu jamak dari amr. Amr itu kalau dijamakkan awamir itu maknanya perintah. Kalau dijamakkan umur maknanya hal-hal atau perkara ya. Wajtina bin nawahi, dan menjauhi larangan-larangannya, litiqaihim ya. Jadi litiqaihim untuk menjaga diri mereka bidzalika, dengan hal tersebut, yaitu melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu menjaga diri, menjauhkan dari apa? An-naro. Yaitu menjaga dari api neraka. Ittiqa, takwa
Itu akar katanya dari waqo yaqi wiqoya. Ini maknanya penjagaan, menjaga. Maka suatu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu pernah ditanya, takwa itu apa? Ternyata jawaban beliau itu ada 4 indikator untuk orang itu menjaga dirinya dari api neraka itu. Yang pertama kata beliau adalah al-khawfu minal jalil. Jadi ada rasa takut terhadap yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal amalu bitanzil. Ini indikator yang kedua. Wal amalu bitanzil itu melakukan amal, melakukan ya perilakunya itu melakukan amal atau melakukan apa yang sesuai yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu diaplikasikan. Lalu yang ketiga, ada yang menyebutkan al-qana'atu bil qalil, ada yang menyebutkan ar-ridha bil qalil, yaitu menerima atau rela atau ridho dengan anugerah Allah walaupun itu sedikit. Yang sedikit saja ridho, apalagi banyak. Karena orang yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit itu akan sulit mensyukuri yang banyak. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir, kan katanya. Nah ini yashkur al-qalil. Kemudian yang keempat, kata Imam Ali karramallahu wajhah, al-isti'dad liyaumir rahil. Jadi al-isti'dad liyaumir rahil itu bersiap-siap untuk menghadapi hari yang di situ perjalanan panjang dan melelahkan. Apa itu? Ya perjalanan akhirat. Ketika orang sudah wafat, maka dia ini melakukan perjalanan yang panjang dan melelahkan. Ada proses hisab, ada proses ini dan seterusnya, ini sangat melelahkan. Itu kita persiapkan. Ini kata Imam Ali karramallahu wajhah. Jadi takwa itu tadi kan sudah kita singgung, bahwa di dalam Al-Quran itu amanu itu gandengannya amilus sholihat. Saya itu pernah sowan ke Prof. Imam Suprayogo. Menarik apa yang beliau paparkan itu. Kata beliau begini, di Al-Quran itu kalau manusia itu hanya disebut sebagai insan. Insan itu konotasinya itu banyak negatifnya. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Sebelum kita belum ke ilahnya, illal musallin itu nanti dulu. Itu terapinya. Lalu ada lagi wa khuliqal insanu dha'ifa. Jadi innal insana lakafurum mubin. Bukan begitu? Jadi kalau insan sendiri belum di-upgrade, ini masih banyak kekurangan. Makanya kalau kita lihat di dalam surah At-Tin itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu kalau sudah di-upgrade. Kalau tidak di-upgrade keinsanannya, kemanusiaannya itu, ya tsumma radadnahu asfala safilin. Cara mengupgrade-nya setelah illah itu, illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun, kan begitu. Kalau di dalam surah Al-Ma'arij itu, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua illal musallin alladzina hum fi salatihim napa Mas Akmal alladzina hum kalau itu Al-Ma'un ya. Jadi ini upgrade-nya itu lewat amal-amal soleh itu. Amanu wa amilus sholihat, itulah nanti yang akan mengupgrade insan itu untuk naik levelnya. Kan ngoten. Makanya insan itu itulah yang nanti yang membedakan
antara seseorang manusia yang insan itu dengan selain manusia. Maka itu aspek-aspek yang batin itulah yang disebut insan. Kalau itu hancur, orang banyak menuruti hawa nafsunya, tapi tidak dibimbing oleh wahyu, ini yang bahaya. Berarti amanu wa amilus sholihatnya tidak terupgrade. Sama wal asri kan gitu. Innal insana lafi khusr. Nah, baru ada illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, ternyata mengupgrade-nya itu nanti ada titik temu. Mengupgrade-nya itu yang paling utama itu adalah sholat. Makanya nanti ciri-ciri orang bertakwa alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholat. Kan itu ketemunya nanti di situ. Jadi takwa itu adalah melindungi diri kita dari kemurkaan Allah. Yang kemurkaan Allah itu nanti menyebabkan dampaknya itu kita bisa terjerumus ke dalam neraka. Ya. Menjaga ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kan begitu. Sampai-sampai bentuk untuk menjaga diri dari api neraka itu mulai dari hal yang sederhana. Rasulullah kan pernah dawuh ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Jadi jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah. Itu apa? Separuh apa satu biji itu? Hanya separuh kurma itu. Lah apalagi lebih dari itu. Kan begitu. Ini luar biasa. Makanya nanti ada ketemunya itu. Jadi ibadah itu kalau yuqimunas shalah iya untuk mengupgrade insan tadi, tapi tidak hanya sampai di situ. Ada wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ada aspek sosial. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Jadi al-muttaqin itu yang kalau tadi definisi Ali, kalau definisi yang dikemukakan oleh Umar ibnul Khattab, takwa itu yang penting itu harus hati-hati. Jadi kalau diibaratkan itu beliau pernah ditanya itu kan, beliau jalan berhati-hati di jalan yang jalan itu penuh duri tapi duri itu tidak terlihat. Ternyata beliau sedang memberikan satu contoh menjalani kehidupan dunia itu memang ada ranjau-ranjau sehingga harus hati-hati, harus dalam bimbingan wahyu, harus dalam bimbingan agama. Itulah yang ada titik temu nanti dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil tadi itu. Jadi ada usaha untuk melakukan amal-amal itu panduannya adalah wahyu, yaitu ayat suci Al-Quran. Tapi ya tetap nanti dibutuhkan kalau kita bicara masadirus syariah, ya sumber-sumber hukum masadirul ahkam al-syariah itu kan ya tetap ada Al-Quran, ada hadis dan seterusnya. Karena hadis kan juga berfungsi untuk menjelaskan sebagai bayan terhadap Al-Quran. Ada al-ijma' dan al-qiyas, ini yang muttafaq alaihi. Alladzina yu'minuna oleh Imam As-Suyuti ay yusaddiquna. Jadi yu'minuna itu diartikan yusaddiqun. Nanti ada kaitannya, termasuk orang-orang bertakwa itu wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu ada sedekah. Itu karena sebagai pembuktian dari keimanannya itu. Bil ghaibi ay bima ghaba anhum. Jadi yu'minuna bil ghaibi, kelawan yang ghaib. Ghaib itu apa? Bima kelawan sesuatu, ghaba kang ghaib apa ma anhum saking mereka orang-orang muttaqin rupane minal ba'si, yaitu hari kebangkitan, wal jannati dan surga, wan nari dan neraka. Jadi yang disebut bil ghaibi itu adalah sesuatu yang diinformasikan oleh Al-Quran, tetapi hari ini mata kita, indera kita ini belum bisa menjangkau. Termasuk puncak dari bil ghaibi itu adalah Allah.
Karena di dalam kehidupan dunia ini secara kasat mata Allah tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Makanya Allah itu ya Al-Zahir ya Al-Batin. Jadi di dunia ini Allah tidak bisa dilihat. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Tapi nanti di akhirat ini bisa. Itu menurut i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi memang kalau orang-orang yang tidak mempercayai bahwa nanti di akhirat tidak bisa melihat Allah, itu menggunakan kurikulum dunia untuk diterapkan di akhirat. Padahal kan beda tempat kurikulumnya berbeda. Dan alam itu katanya itu semakin nambah itu alam itu semakin luas nanti sampai alam akhirat itu. Surga saja digambarkan wajannatin arduhas samawatu wal ardh. Luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Padahal langit itu sab'a samawatin tibaqo, 7 lapis. Lapis pertama saja itu kita tidak selesai, itu yang bisa kita jangkau itu sampai mana lapis pertama itu tidak sampai, tidak tahu. Jadi luasnya sampai seperti itu. Dulu ada yang pernah mengibaratkan begini, iya manusia itu kadang berpikir untuk di alam yang berbeda itu menggunakan ukuran alam yang sekarang itu padahal tidak ketemu. Sama kayak bayi yang dalam rahim, ketika dia berpikir lalu kemudian mempertanyakan, ya Allah untuk apa kaki saya ini? Saya mau main bola tidak bisa, karena berada dalam rahim, dalam kandungan. Tapi kan ternyata ketika sudah lahir di alam dunia, ternyata gunanya ini kan gitu. Nah kita melakukan amal yang hari ini koyok ini ya. Kalau orang tidak beriman kayak karena nggak percaya hari akhir, apalagi orang-orang yang naudzubillah yang hidupnya hanya urusan duniawi hedonis gitu ya. Itu nggak mikir untuk akhirat pokoknya. Padahal memang balasan itu ya tidak sekarang. Karena dunia itu masih tempatnya ujian. Ya, harap senang ada ujian. Harap senang. Jadi minal ba'ts wal jannah wan nar itu termasuk bima ghaba anhum. Jadi ghaib itu kalau dalam bahasa Al-Qur'an ini itu sesuatu yang ada, kita percaya, diinformasikan oleh Al-Qur'an, tetapi tidak zahir, tidak tampak mata kita, indera kita tidak bisa menjangkau. Jadi keimanan. Saya itu tadi kan ada wisuda nih, jadi wisuda Al-Quran bil ghaib. Ini tidak tahu itu dulu mulai istilah itu mulai kapan digunakan, tidak tahu ya. Tapi kalau di orang-orang Arab itu biasanya menyebut itu an-dhahril qalb. An-dhahril qalbi itu, dhahr itu maknanya kan aslinya punggung ya, aspek luar gitu ya. Jadi an-dhahril qalbi itu kalau diterjemahkan itu di luar kepala, itu maksudnya jadi koyok-koyok itu dhahrul al-qalb, di dalam jiwa itu, di dalam hati itu nyata, zahir. Itu saking bagusnya hafalannya. Jadi koyok nyata di dia tuh delok gitu. Tapi dilihat ghaib memang, nggak ada yang dibaca, nggak ada, tapi dia bisa baca. Ya. Ini bil ghaib. Nah sekarang kita lanjutkan. Wa yuqimunas shalah. Jadi kalau tadi aspeknya amanu wa amilus sholihat, amal soleh ini bentuknya banyak. Dan amal soleh itu ada yang kelihatannya baik, tapi ternyata tidak semua amal soleh itu Allah ridhoi. Ini yang harus kita waspadai. Di surat Al-Ahqaf itu ada ayat
yang menjelaskan kalau orang itu sudah memasuki usia 40. Ini insya Allah belum ya, kalau 40 semuanya belum ya, masih mau menjelang. Terus ini masih 32 menjelang 40. 32,5. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Jadi orang mencapai usia 40 ketika dia menyadari memasuki usia dewasa, maka dia biasanya kemudian tidak lepas dari ini, rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Saya itu pernah dengar juga katanya, kalau orang itu sudah kadung 40 tahun ke atas, punya kebiasaan yang buruk, itu kadang-kadang itu merubahnya itu lebih sulit dibanding di usia di bawah 40. Katanya loh ya. Tapi ya tidak mesti juga, tapi katanya begitu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Lalu berikutnya wa an a'mala shalihan tardah, minta anugerah kepada Allah agar dianugerahi bisa melakukan amal soleh yang engkau ridhoi ya Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya, aslih li fi dzurriyyati itu begini. Perbaiki aku fi dzurriyyati, dalam keturunanku. Itu maknanya bisa begini. Keturunan anak-anak kita sampai anak cucu itu bisa memberikan support positif kepada kita, apalagi ketika kita sudah wafat. Berarti anak itu betul-betul menjadi satu investasi. Wa aslih li fi dzurriyyati. Atau bisa begini, aslih li fi dzurriyyati itu dia berdoa minta kepada Allah agar bisa dikaruniai islah, dikaruniai kebagusan, yang kebagusannya dia itu juga bisa berimbas kepada anak cucunya. Kita tuh kalau sudah 40 ke atas kadang mikirin begini, ya Allah 40 ya, arek wis mulai gede-gede, nanti anak saya ini. Kan begitu. Bisa nggak memberikan support kepada saya ketika saya nanti sudah meninggal? Ketika kan mikir begitu kita. Wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, sekarang kembali ke tadi itu, amal soleh tadi itu. Amal soleh, amanu itu harus dibuktikan dengan amil solihat. Karena kalau amanu saja tidak amil solihat, ini berarti dia punya potensi ruhani, tapi prestasi ruhaninya tidak muncul. Nah, amal soleh ini, prestasi ini itu dimulai dari yang wajib-wajib, yaitu ibadah-ibadah yang mahdhah. Makanya disebutkan di sini wa yuqimunas shalah. Bukan berarti orang bertakwa itu hanya yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini nanti kalau dijabarkan luas, tetapi ini sebetulnya disebut yang inti, tetapi ya tetap dalam rukun Islam kan ada 5 itu. Itu tetap bagian dari amal soleh. Nah, lalu yang menarik di sini yuqimunas shalah ditafsirkan di dalam Tafsirul Jalalain Imam Jalaluddin As-Suyuti ay ya'tu nabiha bihuquqiha. Di Al-Qur'an itu dibedakan antara muqimus shalah dengan musallin. Di surat Al-Muddatsir itu ada percakapan penduduk neraka Sakor ketika mereka ditanya, masalakakum fi Sakor, apa yang membuat engkau terjerumus atau mencelakakanmu masuk ke dalam neraka Sakor? Jawabannya, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan begitu. Masalakakum fi Sakor. Jawaban yang pertama, qalu lam naku minal musallin. Padahal musallin itu levelnya itu masih di bawahnya muqimus shalah yang dari yuqimunas shalah. Sebelum kita jelaskan penafsiran ya'tu nabiha bihuquqiha.
Di banyak terjemahan itu diterjemahkan dengan mendirikan sholat. Kata sebagian ahli tafsir, memang terjemah itu, alih bahasa itu akan mau tidak mau akan mereduksi beberapa makna dari bahasa asal. Karena yukim, aqama yukimu, memang akar katanya dari qama yakumu, lalu aqama yukimu, itu sesungguhnya tidak hanya mendirikan. Karena banyak orang memahami mendirikan itu pokoknya ngadeg, sembahyang, sholat gitu ya. Pertama, ayat ini setelah yu'minu nabil ghaib tadi, ini ada kesan juga dari mufassir. Ketika disebutkan yu'minu nabil ghaib, yang itu menggunakan fi'il mudhari ya, maka maknanya itu ada continue yang terus menerus. Berarti yu'minu nabil ghaib itu harus terus di-upgrade. Wa yuqimunas shalah, salat juga begitu, terus begitu. Iqamatus shalah kita ini apakah sudah tambah lagi? Karena kita ini kita ini bisa merasakan seberapa besar sih kualitas sholat kita itu. Panjenengan sendiri, saya sendiri, kita sendiri tuh bisa. Orang lain menilai kita merem gitu ya, ngaji ini dia enak-enak, tapi kita tuh tahu. Aduh, sajane khusyuk itu pirang persen itu kita bisa merasakan. Cuman kan tinggal mau apa enggak untuk kemudian berusaha. Nah, itu yang juga terkandung di dalam makna fi'il mudhari yuqimunas shalah itu. Yuqimunas shalah juga dikembangkan lagi, umpama yang wajib sudah, maka yuqimunas shalah itu ditambahi yang sunnah-sunnah. Itu bagian dari yuqimunas shalah. Kan begitu. Nah, musallin tadi, sebelum kita ke muqimus shalah, musallin itu orang yang sholat tapi belum yaitu nabiha bihuquqiha. Itu baru musallin. Kalau secara fikih, pokoknya menggugurkan kewajiban, selesai. Itu al-musallin. Bahkan al-musallin itu ada yang diancam di dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu karena kata mufassir begini, itu kita bersyukur, itu bentuk anugerah dan kasih sayang Allah itu menggunakan an. Coba kalau seandainya menggunakan fi, waduh kena semua kita ini. Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Kita dalam salat tuh lalainya berapa persen? Makanya pakai an. Kalau pakai an itu berarti esensi atau pesan dari salat itu, itulah yang harus diimplementasikan. Kok kita lalai, maka fawailul lil musallin tadi. Itu al-musallin. Nah, levelnya yang lebih tinggi itu muqimus shalah. Muqimus shalah itu dari wa yuqimunas shalah, kalau orangnya muqimus shalah. Itulah yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Al-Quran tuh hanya min saja. Saya diceritani teman saya di Lajnah Pentasihan Mushaf itu. Ketika edisi terjemahan Kementerian Agama edisi penyempurnaan 2019, itu kan mengundang dari berbagai pakar. Itu gara-gara min saja Nabi Ibrahim doanya wa min dzurriyyati. Ini min ini fungsinya apa? Itu perdebatan 1 jam tidak selesai antara Prof. Quraisy Shihab dengan Prof. Malik Madani, Jogja itu ya. Karena min itu, ya tapi perdebatannya ilmiah, semua punya argumentasi yang kuat. Itu hanya min tok itu. Wa min dzurriyyati, ini min apa? Kalau begini berarti begini. Jadi luar biasa. Memang bahasa Al-Quran itu tidak ada yang mulghah. Mulghah itu tidak ada yang sia-sia. Makanya sampai napa niku ketika ada penafsiran la uqsimu bihadzal balad, la uqsimu biyaumil qiyamah, itu kan kemudian ada yang ditafsir itu dulu yang menafsirkan la itu zaidah, itu tambahan. Artinya apa? Aku bersumpah demi hari kiamat. Allah begitu kan bersumpah. Aku bersumpah demi
negeri ini, yaitu Makkah. Kata yang lain, oh enggak ada mulghah, pasti semua itu ma khalaqta hadza batila, kan begitu. Allah enggak menciptakan sesuatu itu sia-sia. Termasuk Allah berfirman di dalam kalamnya itu enggak ada yang sia-sia. Akhirnya ada ulama yang kemudian mengatakan kalau ada la uqsimu itu justru sumpah yang paling tinggi katanya. Contohnya begini, ada guru mengingatkan murid, jelingnos pisan pindo kok pancet. Akhirnya gurunya bilang begini, sudahlah, sudah mulai hari ini saya tidak akan mengingatkan kamu lagi. Ketika guru mengatakan saya tidak akan mengingatkan kamu lagi, atau orang tua ya, wes kata eling noman itu sudah saking nemennya, berarti itu peringatan yang keras. Makanya ketika Allah mengatakan la uqsimu biyaumil qiyamah, itu kiamat itu tidak pakai sumpah pun itu sudah jelas pasti terjadi. Tapi mereka orang-orang kafir, terutama kafir musyrikin Mekah ketika itu, ini tetap membantah, tidak percaya, malah justru mereka menantang. Wa yasta'jilunaka bil azab, minta disegerakan, kan begitu. Nah, kembali ke tadi. La yuqimus shalat itu siapa? Muqimus shalat ay ya'tu nabiha bihuquqiha, yaitu orang-orang muttaqin itu yang menjaga sholatnya itu dengan mendirikan sholat, mendatangi sholat, melakukan sholat itu dengan lengkap dengan hak-haknya. Hak-haknya sholat itu kalau di sini di dalam As-Sawi itu dijelaskan ada aspek yang zahir, ada aspek yang batin. Kalau aspek zahir itu ya seperti yang dalam fikih itu ada syarat sahnya, harus bersuci. Kan begitu, suci dari hadas, menutup aurat, suci dari najis. Itu termasuk hak-haknya sholat, baik tempat atau pakaian, kan begitu. Lah yang batin itu sebenarnya dalam fikih itu sudah disupport ke arah sana ketika di dalam fikih-fikih Syafi'iyah itu memasukkan tumak nina itu ke dalam rukun, maka itu mensupport ke arah yang batin itu. Nah yang batin itu haknya apa? Yaitu tadi ada khusyuk, khudu tadi itu di sini dijelaskan di dalam As-Sawi. Nah ini yang biasanya PR. Kita yang zahir-zahir ini insya Allah sudah aman lah, tidak ada yang sholat tanpa wudhu, tanpa bersujud di atas. Insya Allah sudah beres semua. Cuma yang batin ya saya sendiri juga masih PR ini. Kadang uangnya gitu. Padahal sahabat-sahabat Rasulullah itu luar biasa ya. Itu kalau pas perang begitu terkena anak panah, itu kalau mau nyabut itu beliau sholat dulu. Ketika sholat dicabut itu tidak terasa. Rasulullah juga ngoten kalau sholat, makanya biasanya dipakai dalam khutbah nih kan, hubbiba ilayya min dunyakum ats-tsalath, kan begitu. An-nisa wa-tib wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Jadi ini Rasulullah itu. Makanya sampai Bilal itu, sahabat Bilal ketika azan itu Rasulullah kan dawuh, arihni ya Bilal, arihni ya Bilal. Ini luar biasa. Jadi istirahatkan aku wahai Bilal, karena dalam sholat itu betul-betul luar biasa. Karena sholat itu kalau di sini di As-Sawi itu dijelaskan, itu akar katanya asalnya dari sholawah, sholawah. Lalu dibaca sholah. Makanya dalam kiroat itu ada kiroat yang baca as-sholah. Tulisan Rosem Usmani itu sholah itu menggunakan ada wawunya karena dari akar asal katanya itu. Sholawah itu gandengnya dengan silah. Silah itu nyambung. Makanya persambungan antara seorang abd dengan seorang al-khaliq itu melalui sholat. Nah ini aspek sholat ini yang kemudian aspek zahir buah dari sholat itulah yang juga nanti ada dampaknya. Ada dampaknya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Di akhir juz 20 di surah Al-Ankabut ya. Jadi aqimis shalah wa aqimis utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dan sholat itu
pembuka amal soleh yang lain. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah fa in salahat salaha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Jadi ini pembuka. Nanti amal-amal yang lain itu bisa dibuka itu lewat sholat itu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, razaqnahum ay a'tainahum. Itu mimma, itu dari min dan ma. Min maknanya litab'id, hanya sebagian dari apa-apa yang kami rizkikan, yang kami anugerahkan kepada mereka orang-orang muttaqin. Mereka yunfiqun, senantiasa menginfakkan fi ta'atillah, dalam hal ketaatan kepada Allah. Jadi infak itu sifatnya luas. Ada infak yang sifatnya wajib, seperti menafkahi orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Yang bapak-bapak punya tanggungan, istri, anak-anak, ini tanggungan. Terus ada yang menarik itu, saya baca saya lupa tafsir Al-Munir Pak ya, Al-Munir apa Al-Misbah ya, tambah itu. Ini ternyata ada satu pesan secara implisit ini ya. Jadi di dalam Al-Quran ini itu kan banyak anjuran untuk berinfak. Itu sesungguhnya itu secara implisit adalah perintah bagi orang-orang mukmin itu untuk bekerja. Karena kalau dia bekerja lalu dia mendapatkan satu penghasilan, yang penghasilan itu kemudian ditasarrufkan, termasuk untuk diinfakkan di jalan ketaatan kepada Allah. Jadi ada infak yang sifatnya wajib tadi itu. Ada infak itu yang sifatnya yang wajib, itu termasuk sedekah yang innamas shadaqat, zakat. Itu kan masuk dalam kewajiban ini. Ada sedekah itu yang sifatnya sunnah. Bahkan sedekah itu disebut dengan sedekah itu dari akar kata sod, dal, dan qaf. Itu maknanya sama akar katanya dengan yu'minun, yusaddiqun tadi itu. Sehingga itu bukti nyata dari keimanan seseorang, prestasi takwanya itu dengan sedekah tadi itu. Bahkan yang bapak-bapak itu punya kewajiban memberi mahar ketika akdun nikah. Mahar itu dalam bahasa Al-Quran disebut wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Itu berangkat dari sodak. Sodak itu kebenaran, kejujuran hati sehingga mau betul-betul berkorban. Dan nanti diimplementasikan dalam selanjutnya. Jadi itu sebuah simbol, tapi tetap harus ditunaikan karena itu adalah kewajiban. Nah, yungfikun ini ada juga yang memahaminya. Memang ada yang kalau yang diberi kelebihan oleh Allah dari sisi maliyah atau harta, maka jelas ini infak dalam hal itu. Tapi ada juga yungfikun itu sesungguhnya maknanya luas. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yungfikun itu kalau memang tidak bisa secara maliyah, paling tidak ada kemauan untuk memberi. Mungkin dari sisi tenaga. Kan ngoten. Monggo sugeng rawuh. Kalau wong ngratos instruksi. Nggih, insyaallah sekedar malih ramatama masuki acara inti. Nggih, ketua kelas. Di napa niku surah At-Thalaq itu wonten ayat ngeten. Para sedherek. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah berinfak orang yang punya keluasan
min sa'atih, ya disebabkan karena keluasannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Barang siapa yang ditakar oleh Allah, ditakdir kok dia ndak punya banyak tapi punyanya sedikit, tapi tetap falyunfiq mimma atahullah, maka hendaklah dia menginfakkan ya sebagian dari apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada orang itu. Makanya tadi itu kalau ndak dari sisi maliyah, dari sisi sumbangsih pikiran, sumbangsih yang lain-lain lah, pokoknya itu termasuk bagaimana untuk bukti konkret bahwa kita ini berjuang lillahi kalimatillah. Jadi bentuknya ini banyak sekali. Ya, ini kalau kita bicara tentang wa mimma razaqnahum yunfikun. Pesannya, kalau ini diruntut, muttaqin itu siapa sih? Orang-orang beriman yang berprestasi itu siapa? Prestasi yang pertama itu landasan keimanannya kuat. Karena yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna bil ghaib itu melakukan apapun itu landasannya keimanan. Terus yang kedua, wa yuqimunas shalah, itu aspek pribadi, kewajiban individu kita, kebutuhan kita, tetapi tetap ada dampaknya secara sosial. Karena tadi itu orang yang sholatnya baik maka tanha anil fahsya wal munkar. Terus wa mimma razaqnahum yunfikun itu sosial. Jadi orang tuh harus punya kepedulian kepada yang lain. Ini yang dulu mungkin Gus Faiz ingat ya, ngaos ke Gus Baha itu. Yang ngaos saya lupa ngaos yang keberapa itu, yang Gus Baha pernah dawuh wa iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra. Itu jombok manai mek yunfiquna fis sarra, menginfakkan, berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Tapi itu sesungguhnya apa dalam bahasa beliau itu apa? Bukan nilai-nilai sosial, apa istilahnya? Tata aturan sosial atau apa gitu ya? Bahwa orang itu dalam kehidupan sosial itu harus punya jiwa memberi. Itu kalau dalam bahasa Rasulullah kan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Kalau orang punya jiwa itu, nanti semua begitu, itu akan bagus. Tapi kalau orang itu merepet nang tonggone, mek botone iku ngene tok, nah itu yang repot. Orang akan risih, dulu aku minjem uangnya po, saya tolong ditraktir ini, tapi gak tahu traktir lah, kan repot jadinya. Bahkan Gus Baha itu menjelaskan dawuhnya Ibnu Khaldun, Rasulullah saja, ya Gus Baha nggak tahu ikut apa enggak waktu itu yang ngaji itu, yang di Ihya itu, yang di aula Ihya itu. Rasulullah saja itu masih terkena aturan sosial. Yang ayat ini loh, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Rasulullah, kata Ibnu Khaldun begini, hadzal rasul uyyida biruhil amin. Apa terusannya lupa saya ibaratnya itu ya. Jadi ini Rasulullah saja yang dikuatkan dengan malaikat Jibril, artinya mendapatkan wahyu, itu saja kena hukum sosial. Artinya apa? Seandainya Rasulullah itu berlaku keras, ya, fabima rahmatin minallahi lintalahum walaupun tafaddan ghalidhal qalb lan faddu min haulik. Kalau Rasulullah keras maka mereka akan lari dari sekelilingmu. Padahal itu Rasulullah. Lalu kata Gus Baha begini, lawak dhewe iki sapa? Kan begitulah, kita itu siapa? Kok kemudian mau melebihi sok-sokan begitu ya? Itu nanti masuk strategi-strategi dakwah. Lah kembali ke sosial tadi itu. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Memang sosial ini penting sekali. Bahkan aspek sosial itu kita ini kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kita ini disebut khaira ummah itu kalau melakukan 3 hal ini. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, wa tu'minuna billah. Tapi yang paling penting kata Kiai Hasyim Muzadi itu jangan sampai ta'muruna bil ma'ruf dengan cara-cara yang mungkar. Atau wa tanhauna 'anil munkar dengan cara yang mungkar juga. Ya jangan kan begitu. Maka kita ini punya kewajiban untuk mengingatkan, untuk ngajak orang.
Itu kan sampai di dalam surah Al-A'raf di juz 9 itu kan Allah menceritakan, mengkisahkan umat Bani Israel pada zaman Nabi Musa itu. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Jadi umatnya Nabi Musa ketika itu ada 3 kelompok besar. Ternyata kelompok besar itu yang terakhir itu memang kelompok orang-orang yang sudah tidak mau beriman, tidak mau taat begitu. Tapi 2 kelompok pertama ini mau beriman, cuman bedanya yang satu kelompok itu cukup merasa ketika dirinya sudah baik, dia tidak perlu ngajak orang lain, tidak perlu mengingatkan. Tapi kelompok yang kedua, dia baik, tapi dia tetap punya kewajiban ngajak orang lain. Kelompok pertama protes, kelompok 2. Ya, katanya begini, lima ta'idhuna qauma. Ngapain kok kalian itu mengingatkan satu kaum yang Allah akan menghancurkan mereka, atau Allah akan mengazab mereka dengan azab yang dahsyat, azab yang keras. Ternyata jawabannya kelompok kedua ketika ditanya begitu, ma'dziratan ila rabbikum, ini untuk agar nanti di hadapan Allah saya punya alasan. Ya Allah, kula sudah ingatkan, kok enggak mau ya sudah. Wala'allahum yattaqun, dan agar mereka bertakwa. Jadi sosial ini penting sekali. Jadi ada aspek dalam, ada aspek sosial. Lah itulah ciri-ciri orang yang muttaqin. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, nanti bentuk infak itu bermacam-macam. Termasuk sedekah itu termasuk yang disesalkan oleh orang yang dulu ketika hidupnya itu tidak rajin sedekah. Surah Al-Munafikun ya juz 28. Ya ayyuhalladzina amanu, dimulai dari la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Jadi meninggal lalu nyesal kenapa dulu tidak menginfakkan, lalu minta kepada Allah untuk ditangguhkan, dihidupkan lagi, minta hidup. Lalu janji fa'as-saddaqah. Dalam bahasa Arab fa'as-saddaqah itu aslinya dari tasaddaqah yatasaddaqu. Kemudian fi'il mudhari'nya fa'atasaddaq, tapi qiraatnya di situ fa'as-saddaq. Jadi ini taknya ini dilebur, itu nanti dalam bahasa Arab namanya mumathalah. Ada asimilasi dalam bahasa. Itu ternyata memiliki rahasia yang luar biasa. Fa'as-saddaq itu penekanannya lebih daripada fa'atasaddaq. Berarti apa? Ini kesannya orang yang meninggal tadi pengen hidup, dia janji betul-betul fa'as-saddaq wa akum minas sholihin. Saya janji saya akan sedekah, saya akan termasuk orang-orang yang sholih. Tapi terjawabannya kan wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah sampai ajal ya tidak bisa diundur. Ya. Nah ini, makanya kita ini mumpung masih hidup, ya kita perbanyak juga melakukan ibadah-ibadah sosial, termasuk ya tadi wa mimma razaqnahum yunfikun, tidak saja di energi, tenaga, sumbangan pikiran, ilmu atau maliyah yang sifatnya harta, itu sesuai dengan kapasitas masing-masing orang. Jadi ini termasuk ciri-ciri orang bertakwa. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ini ada yang menafsirkan ini memang lanjutannya ciri-ciri orang bertakwa, tapi ada yang mengatakan ini bagian yang pertama ini. Ini adalah orang-orang musyrikin Mekah yang ketika mereka diajak untuk masuk Islam, lalu melakukan amal soleh, itu yu'minuna bil ghaib dan seterusnya ini. Tapi yang walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, ini adalah orang-orang muttaqin yang mereka berasal dari kalangan ahlul kitab. Jadi ahlul kitab yang memang sudah percaya pada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Mereka kemudian ada yang tidak percaya kepada Al-Quran, ada yang kemudian percaya. Itulah yang kemudian percaya, itulah yang dijelaskan di ayat walladzina yu'minuna bima unzila ilaik dan seterusnya itu. Terus pundi lanjut sampai ayat 5 napa sudah cukup? Loh, dereng dahar dulu. Cukup dulu. Cukup no lanjut, Gus.
Napa? Manut. Napa? Ulang kan belum dah. Mboten. Nggih pun niku mboten niki dariin mawon. Lho kok mboten usah. Mboten ini sudah selesai. Sudah cukup nanti kalau kelamaan. Gimana? Insya Allah nanti kita lanjutkan di waktu-waktu yang akan datang. Mudah-mudahan, mboten napa-napa, mboten nuwun rawuhipun sedaya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini ada hikmah dan manfaat yang bisa kita peroleh. Nanti mungkin untuk pertanyaan di luar sesi mawon. Jadi pertanyaan kita bicarakan secara kekeluargaan mawon nggih. Jadi wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang langkungipun dan agungipun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli